Deteksi objek menggunakan metode CNN. Kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia, NIM 332170001 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo, perkenalkan nama saya Adam Mandala dengan NIM 33321700025. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat, NIM 332170069 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai deteksi objek menggunakan metode CNN dengan gambar dan video. Selamat menyaksikan. Apa itu metode CNN? Metode CNN merupakan salah satu metode deep learning yang mampu melakukan proses pembelajaran mandiri untuk pengenalan objek, ekstraksi objek, dan klasifikasi, serta dapat diterapkan pada citra resolusi tinggi yang memiliki model distribusi non-parametrik. Selain itu, CNN juga terdiri dari berbagai lapisan yang dimana setiap lapisan memiliki Application Program Interface atau biasa disebut dengan API, seperti Convolution Layer, terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixel. Yang kedua, Fooling Layer, biasanya berada setelah Convolution Layer. Pada prinsipnya, Fooling Layer terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan size tertentu yang bergeser pada seluruh area fitur map. Pada bagian ketiga, lapisan full connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan syaraf tiruan biasa. Sedangkan pada bagian 4, fungsi aktivasi berada pada tahap sebelum melakukan polling layer dan setelah melakukan proses konvolusi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari proyek kelompok 13. Proyek kelompok 13 ini membuat program dengan menggunakan metode CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasi objek dengan menggunakan bahasa Python. Metode CNN mencakup 3 teknik utama kecerdasan buatan, yaitu 1. Teknik learning. Teknik learning dalam metode CNN melingkupi pembelajaran sebuah jaringan CNN yang baru dari sebuah input dataset yang berisi berbagai macam citra objek. Yang kedua adalah teknik searching. Teknik searching melingkupi bagaimana jaringan ini dapat mencari atau mendeteksi objek dalam sebuah citra atau video. Pada bagian ketiga, teknik reasoning melingkupi proses bagaimana sebuah jaringan ini dapat menyimpulkan dari hasil citra atau video yang dideteksi, kemudian menampilkannya secara antarmuka kepada user. Pada penjelasan ini, kita akan menjelaskan mengenai listing program dari deteksi gambar menggunakan metode CNN. Yang pertama, kita akan menjelaskan 3 fungsi library di bawah ini. Yang pertama, di sini ada Invert NAPI ASNP, di mana Invert NAPI ASNP di sini merupakan numerical Python, adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NAMPI memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NAMPI array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NAMPI juga memudahkan kita pada aljabar linear, terutama operasi pada vektor dan matrik. Yang kedua, kita akan membahas tentang invert argvec, di mana invert di sini digunakan untuk melakukan argumen processing yang diinput user melalui command line. Yang ketiga, di sini ada invert cv2, di mana
Import CP2 di sini adalah biasa kita sebut dengan OpenCP. OpenCP adalah sebuah library atau perpustakaan yang digunakan untuk mengolah gambar dan video hingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya. OpenCP ditunjukkan untuk pengolahan citra dinamis secara real time. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai construct the argument first and reverse the argument. Kita blok saja bagian line 6 sampai dengan 16. Bagian ini, construct the argument first and reverse the argument, ini merupakan fungsi untuk memberikan input berupa gambar, model jaringan, dan konfigurasi file model jaringan. Nah, caranya yaitu dengan membaca argumen yang diinput oleh user pada command line. Untuk bagian yang ketiga, di sini ada initialize the list of the class label MobileNet SSD first trained to detect and generate a set of bounding blocks color of the edge class, di mana fungsi dari line 18 hingga line 24 ini yaitu berfungsi untuk inisialisasi label atau daftar label yang dapat dideteksi oleh jaringan MobileNet SSD yang telah dilatih sebelumnya. Gambar yang dapat dideteksi kemudian akan menampilkan kotak berwarna yang membatasi dari setiap kelas atau objek yang terdeteksi. Kemudian kita akan membahas tentang bagian keempat, di mana tentang load or serialize model from disk, di mana pada perintah ini dimulai dari line 26 sampai dengan 28 ini, kita bisa dilihat bahwa fungsi dari CP2 DNN readnet from cat di sini adalah digunakan untuk membaca model jaringan yang tersimpan dalam disk dengan tipe file prototext dan cap model. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian dari line 33 sampai dengan 35. Nah, pada fungsi ini gambar dibaca menggunakan fungsi CP2 and read. Kemudian tinggi dan lebar gambar diekstrak menggunakan fungsi dari image shape di sini, yaitu shape titik 2 dan 2 dengan dimensi 1 dan 2 gitu. Kemudian untuk bagian dari blob CP2 DNN blob from image di sini, CP2 resize image 300,300 di sini adalah digunakan untuk merubah atau resize ukuran gambar menjadi 300 x 300 pixel. Selanjutnya kita akan membahas bagian line 42 sampai dengan line 64, di mana pada listing program kali ini adalah merupakan proses looping yang berfungsi untuk mendeteksi dan menggambar sebuah pembatas kotak yang mendeteksi objek, di mana tingkat dari konvensidensi gambar akan diekstrak atau diekstraksi dan dibandingkan dengan threshold dari konvensidensi sehingga kita bisa mengeluarkan objek yang memiliki nilai konvensidensi yang kecil. Tingkat konvensidensi gambar minimum yang terdeteksi dari nilai threshold akan diproses dengan menggambar sebuah persegi panjang dengan nilai probabilitasnya. Koordinat X dan Y di sini akan dikalkulasi sebagai titik untuk menggambarkan persegi yang membatasi objek. Kemudian, terdapat teks yang menampilkan label objek dan probabilitas dari objek yang terdeteksi. Kemudian, untuk bagian terakhir di sini dari line 66 sampai dengan 68, ini merupakan bagian dari akhir dari sebuah listing program deteksi gambar, di mana pada bagian CP2 MSOW di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil akhir gambar yang telah dideteksi menggunakan metode CNN dengan jaringan MobileNet SSD. Kemudian fungsi dari CP2 wait key di sini adalah digunakan untuk menerima input dari user agar gambar tidak langsung menutup. Nah, setelah kita tadi menjelaskan inti-inti dari penjelasan program di sini, kita akan langsung menjalankan program dari deteksi gambar ini. Itu kita langsung masuk ke terminal.
Dimana kita melihat dulu penyimpanan dari file-file CNN di sini. Kita bisa lihat di bagian sini, ini adalah merupakan file-file dari CNN di sini. Nah, di sini kan sudah ada berbagai macam gambar ya. Bisa dilihat. Nah, kita bakal menampilkan gambar dari gambar yang ketiga di sini. Di mana gambar yang ketiga di sini adalah merupakan gambar sofa. Coba kita lihat ya. Ini kan belum ada namanya ya. Ini bagian sofa saja. Kita akan munculkan bagian gambar ini. Coba kita lihat. Apakah betul dari program itu akan mendeteksi bagian gambar di sini. Oke, kita masuk ke bagian terminal. Di sini kita mengetikkan perintah dari Python dengan detection yaitu sesuai dengan file dari codingannya detection.py. Kemudian kita panggil dari teks itu dengan menggunakan proto apa tadi yang telah kita jelaskan, proto.txt. Kemudian proto.txt kita mulai lagi memanggil defaultnya default proto.txt, kemudian model yang telah kita jelaskan tadi, mobile netnya jangan lupa, speaker pada 73.000, kemudian caps model tadi sudah dijelaskan ya di atas caranya untuk apa, dan image kita panggil tadi gambar 3.jpeg. Coba kita enter. Apakah betul hasil dari deteksinya? Kita tunggu sebentar. Nah, info loading bisa computing object detection sedang memproses, berarti dia. Kita tunggu hasil gambarnya. Agak sedikit lama memang ya, karena kan ada proses-proses untuk mendeteksi terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa lihat ya bahwa ternyata objek dari gambar di sini bisa terdeteksi, bahwa di sini adalah kita bisa melihat di sini ada bagian sofa 99,95%. Kenapa ini bisa terdeteksi dengan gambar sofa di sini? Karena kita sudah memasukkan kelas-kelas yang telah kita masukkan tadi di bagian sini. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian listing program dari deteksi video menggunakan metode CNN. Yang pertama di sini ada bagian library, seperti pada deteksi gambar kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa fungsi dari library di video ini adalah ini terdapat library imutils.video, di mana fungsinya untuk proses pengolahan gambar dan video seperti proses translasi, rotasi, resize, dan deteksi tepi. Kemudian ada frame imutils.video import video stream, digunakan untuk mengaktifkan proses pengambilan video dengan webcam secara live stream. Kemudian ada from imutils.video import VPS, digunakan untuk menampilkan frame per second dalam video yang berlangsung. Selanjutnya ada invert time, digunakan untuk mengakses modul waktu pada Python. Nah, kemudian pada bagian yang construct the argument first and reverse the argument ini sebenarnya sama saja seperti yang kemarin yang telah saya jelaskan sampai pada sini. Karena sebagian sudah ada yang dijelaskan pada listing program di deteksi gambar itu, jadi kita bakalan menjelaskan inti dari listing program video ini saja. Baik,
kita bisa melihat bagian dari line 32 sampai dengan line 37. Di mana pada line 32 sampai dengan 37 di sini ini merupakan fungsi video stream di mana start digunakan untuk inisialisasi kamera dan PPS. Kemudian start digunakan untuk inisialisasi counter list pada PPS. Selanjutnya kita akan membahas bagian line 39 sampai dengan line 96. Baik, pada penjelasan ini bisa terlihat ya bahwa terdapat looping while yang berfungsi untuk melakukan proses deteksi objek, di mana langkah pertama yaitu mengambil gambar melalui webcam, kemudian melakukan resizing lebar frame sebesar 400 pixel. Tinggi dan lebar frame diekstrak menggunakan fungsi image space titik 2 dengan dimensi 1 dan dimensi 2. Kemudian, pada fungsi cp2dnn.blowFromImage digunakan untuk mengubah atau resize ukuran gambar menjadi 300 x 300 pixel. Fungsi setInput digunakan untuk memberikan nilai input yang baru dengan variabel globe dan menjalankan jaringan secara maju atau forward untuk menghitung kalkulasi output dari layer. Tingkat konfisidensi gambar akan diekstrak dan dibandingkan dengan result dari konfisidensi menggunakan fungsi if, sehingga kita bisa mengeluarkan objek yang memiliki nilai konfisidensi yang kecil. Tingkat konfisidensi gambar minimum dan terdeteksi dari nilai threshold akan diproses dengan menggambarkan sebuah persegi panjang dengan nilai probabilitasnya. Koordinat X dan Y di sini akan dikalkulasikan sebagai titik untuk menggambarkan persegi yang membatasi objek, kemudian terdapat teks yang menampilkan label objek yang probabilitas dari objek yang terdeteksi. Apabila tombol key ditekan, maka akan menghentikan keseluruhan proses looping dan menutup webcam. Nilai dari waktu, lamanya mengambil video aktif, dan besarnya PPS akan terlihat di command prompt. Untuk merunning dari deteksi video menggunakan CNN dengan perintah pada terminal di sini. Saya di sini sudah menyiapkan dari perintahnya, di mana di sini ada Python video.py. Video.py di sini ini harus sesuai dengan nama file yang deteksi video objeknya di sini. Baik, kita langsung kopikan saja dari perintah di sini. Kita kopikan, kemudian kita paste pada terminal. Kita tunggu untuk membuka dari fitur webcam dari laptop kita. Nah, oke. Di sini sudah terbuka dari fitur webcamnya bahwa di sini saya terdeteksi sebagai objek yaitu dengan label person. Oke, untuk membuktikan kita bakalan mendeteksi objek lain dengan sebuah barang. Baik, kita ambil sebuah barangnya. Nah, di sini saya ada sebuah barang dan kita akan coba untuk buktikan deteksi pada webcam kamera kita. Oke, ternyata dari barang di sini terdeteksi bahwa barang di sini merupakan dengan prototype di sini adalah dengan label botol. Jadi hasil dari deteksi webcam kita sudah berhasil mendeteksi dengan metode scanning. Mungkin cukup itu video dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.